Kesempatan bagi teman-teman sahabat sosial yang ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah. Waktu yang telah ditetapkan mulai 15 November sampai dengan 15 Desember 2022. Nah, teman-teman, silakan gunakan waktu tersebut karena telah disampaikan atau diumumkan secara resmi. Silakan disimak informasinya, jangan di-skip tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat sosial, salam sejahtera, salam sehat semuanya. Welcome di channel Dunsana Emril. Terima kasih yang selalu stay di channel ini. Kita akan terus konsisten mengabarkan informasi perkembangan program bantuan pemerintah serta informasi penting dari pusat untuk kita share kembali di channel ini. Sebelum saya lanjut, seperti biasa, untuk teman-teman yang baru join, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih untuk kalian semuanya. Nah, teman-teman, ada kabar gembira, peluang bagi teman-teman sahabat sosial mulai pertengahan November ini, tepatnya 15 November sampai dengan 15 Desember 2022, karena telah diumumkan secara resmi peluang bagi teman-teman yang ingin mendapatkan program bantuan pemerintah dan dirasa layak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Nanti ketika proses verifikasi telah dilaksanakan dan telah divalidasi datanya, maka yang berhak tersebut yang akan cair bantuannya di tahap selanjutnya. Kemungkinan besar ini untuk tahun 2023. Nah, teman-teman, beberapa program bantuan yang disalurkan oleh pemerintah. Sisa 1 bulan lebih ini tentunya akan segera dituntaskan untuk anggaran tahun 2022. Ada bantuan secara tunai, ada bantuan secara non-tunai yang disalurkan melalui bank penyalur. Tentunya proses verifikasi yang dilakukan setiap bulannya. Harapan dari pemerintah tepat sasaran bagi yang menerima program bantuan tersebut. Kemudian teman-teman sahabat sosial, setiap regulernya, setiap jadwalnya kami telah menyampaikan bulan demi bulan, kemudian sampai di penghujung akhir tahun ini. Tentunya beberapa bantuan tunai yang dicairkan bagi teman-teman. Ada yang menunggu proses pencairan saat ini yang sempat ditunda proses penyalurannya oleh pemerintah pusat. Kemungkinan adanya beberapa faktor dari proses verifikasi, validasi data yang diulang setiap bulannya. Nah, teman-teman, di video kali ini kabar kejutan, kabar gembira tentunya, peluang untuk teman-teman sahabat sosial yang ingin mendapatkan program bantuan pemerintah. Namun ada tapinya, ini khusus untuk daerah wilayah DKI Jakarta. Informasi telah disampaikan langsung. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta melalui Pusdatin Jamsos akan membuka pendaftaran data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS tahap 4. Proses pendaftaran dimulai tanggal 15 November hingga 15 Desember 2022. Proses pendaftaran untuk teman-teman sahabat sosial dilakukan melalui website resmi dtks.jakarta.go.id. Ini untuk proses pendaftaran DTKS tahap keempat. Jadi ingat kembali ya, waktunya ditentukan mulai 15 November sampai dengan 15 Desember ini. DTKS merupakan data terpadu kesejahteraan sosial, data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Dari DTKS, ini merupakan acuan dalam pemberian bantuan sosial, seperti bersumber dari APBN dan APBD. Untuk bantuan sosial APBN, seperti PBI, PKH, dan BPNT. Kemudian untuk APBD dari wilayah Pemprov DKI seperti KLJ, Kartu Lansia Jakarta, KPDJ, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta,
KAJ Kartu Anak Jakarta, kemudian KPAR, KJP Plus untuk peserta didik anak sekolah, kemudian KJMU dan BPMS. Nah, teman-teman, kalau kita lihat ini kesempatan ada lebih dari 8 program bantuan pemerintah yang disediakan dalam proses pendaftaran DTKS untuk Pemprov DKI. Proses pendaftaran dilakukan melalui daring, yaitu situsnya dtks.jakarta.go.id. Khusus bagi warga yang mengalami kendala dalam proses pendaftaran online, silakan datang atau koordinasi langsung dengan kelurahan sesuai dengan domisili dengan membawa KTP dan KK asli. Kemudian langkah-langkahnya ada 6 poin. Pertama itu buka situs, kedua buat akun baru bagi yang belum memiliki akun, login menggunakan akun yang sudah dibuat, pilih menu pendaftaran, masukkan data diri, anggota keluarga, dan informasi rumah tangga ke dalam sistem. Kemudian dikirim. Nah, teman-teman, rumah tangga yang tidak dapat diusulkan ada beberapa poin. Ini yang tidak berhak mendapatkan program bantuan ya. Warga ber-KTP non-DKI Jakarta. Kemudian anggota rumah tangga yang menjadi pegawai tetap BUMN, PNS, TNI Polri, dan berbagai halnya seperti DPR, DPRD. Rumah tangga memiliki mobil tidak bisa proses pendaftaran DTKS. Kemudian rumah tangga memiliki tanah, lahan, dan bangunan NJOP di atas 1 miliar. Kemudian sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk minum adalah air kemasan bermerek, tidak termasuk air isi ulang. Yang terakhir, bagi rumah tangga yang tidak dapat diusulkan yaitu dinilai tidak miskin oleh masyarakat setempat. Ini penting ya teman-teman. Jadi ada 6 poin bagi rumah tangga yang tidak dapat diusulkan untuk proses pendaftaran DTKS ini dan tidak berhak mendapatkan program bantuan dari Pemprov DKI. Kemudian untuk tahapan-tahapan proses pendaftaran DTKS ini dimulai dari sosialisasi, kemudian tentunya pendaftaran, kemudian pengolahan data dan proses verifikasi, validasi data mulai dari pengolahan, musyawarah kelurahan, kemudian ada tahap 1 pengolahan, tahap kedua, dan pemadanan data dengan Badan Pendapatan Daerah. Yang terakhir tentunya penginputan dalam aplikasi 6NG dan penetapan DTKS oleh Kementerian Sosial. Jadi tidak hanya satu tahapan, berbagai tahapan proses pendaftaran ini dilakukan. Nah teman-teman, jadi nanti terakhir akan ditetapkan nama-nama KPM yang mendapatkan program bantuan sosial dari Pemprov DKI ini. Jadi ingat ya teman-teman, ada sekitar 8 bantuan lebih bahkan untuk program bantuan yang dapat diterima ketika lolos verifikasi dalam proses pendaftaran DTKS ini. Jadi ada bantuan utama, bantuan reguler, dan bantuan komplementer untuk KPM yang berada di wilayah domisili Jakarta. Yang jelas tentunya proses ini bagi rumah tangga yang diusulkan untuk menerima dan layak menerima program bantuan ini. Oke teman-teman, itu informasi terkait program bantuan. Pendaftaran dimulai tanggal 15 November sampai dengan 15 Desember 2022. Silahkan daftar secara online melalui situs yang telah disediakan tadi. Jika ada keluhan atau tidak paham, silahkan datang ke kantor kelurahan setempat dengan membawa KTP dan kartu keluarga asli. Terima kasih. Jangan lupa di-share ke media sosial yang lainnya. Jangan lupa di-like video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.